Okay, next we are from group 5, which consists of Sulis, Amel, and Samsul. Who will present material about Islamization, modernist, and traditionalist. The traditional Islam is one of the most popular and widely adopted forms of Islam. It is often confronted with modernist Islam, which accuses traditional traditional Islam of being an obstacle to progress and bringing about the delicious of Muslim. Modernists think that in order to bring Muslim to progress, they must they must first abandon their traditional attitudes. Modernist Islam, which is based on the Quran and Sunnah, seeks to return Muslim to the core of its teaching that have never been observed by the times, but need a deeper expansion of the existing text. This has led to several reactions from Muslims. The samples with a variety of expression. This paper examines traditional and modern Islam, their definition and relationship. The first material will be presented by Sulis, definition and thought partner of traditional Islam. Silahkan. Okay, thank you for moderator. I want to explain about definition and thought pattern of traditional Islam. The word tradition comes from the English word tradition, which means tradition. While the word tradition in the Indonesian dictionary is everything such a custom, belief, habits, and teaching. They have been passed down from ancestor. In Arabic, the word tradition is one of the meaning of the word sunnah, in addition to the meaning of norm, rules, and habits. In principle, traditionalists believe that modern culture, thought and culture are bad because they are not based on religious and spiritual principles. The social dimension is secondary, while the individual is primary or the essence within. Humans socialize only when there is need. Traditionalist scholars are unwilling to adapt and compromise, including accepting advanced inventions and technology from the West because they believe that the West is the enemy of Islam. So that its politics and culture must be rejected. They are of the view that Muslims do not need to follow Western thought because Islam is to be to the past challenge of the present.
They believe that the 7th century Muslim way of life is perfect and does not need to be changed and adapt to the new century. Jadi yang pertama ini menjelaskan tentang definisi tradisi. Maksudnya Islam tradisional. Nah, tradisi ini berasal dari bahasa Inggris tradition yang artinya tradisi. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab itu merupakan salah satu makna dari kata sunnah selain makna norma, aturan, dan kebiasaan. Sedangkan kata sunnah itu mempunyai arti segala yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada prinsipnya kaum tradisional itu yakin bahwa kebudayaan, pemikiran, dan kebudayaan ulama tradisional tidak mau melakukan adaptasi dan kompromi, termasuk menerima kemajuan iptek yang berasal dari Barat, karena mereka berpendapat bahwa Barat adalah musuh Islam, maka baik politik maupun budayanya harus ditolak. Jadi menurut Islam tradisional itu, budaya Barat itu adalah musuhnya Islam. Ini pemikiran tentang tradisional Islam ya. Karena Islam katanya adalah agama yang sempurna. Nah, ulama tradisionalis lebih cenderung kembali ke masa lalu dalam usaha mencari jawaban Islam terhadap tantangan masa kini. Mereka yakin bentuk kehidupan umat Islam abad ke-7 sudah sempurna dan tidak perlu diubah dengan dan disesuaikan dengan abad baru. There are certain features of the traditionalists. The first, the reference structure of lawmaking refers to the four links that have been built by four founders of the Mazhab, especially Imam Syafi'i through the Quran, Sunnah, Ijma, and Qiyas. The second, the main bastion of Islamic traditionalism is the Kiai group, which established pesantren as a base for spreading its religious view. The third, the majority of them live in rural areas and were initially an exclusive group, to some extent ignoring worldly measures. The fourth, there is meant to the especially understood Ahlus Sunnah wal Jamaah. The five, traditionalists base their religious belief on three traditions of religious understanding, namely in the field of Islamic law, in the field of Tawhid, in the field of Sufi. The sixth, and the field of Sharia, they outline the pillar of Islam as must. The seventh, in the life of Islamic rituals, traditionalists practices that are considered good. Nah, selanjutnya itu ada beberapa ciri terpenting dari struktur referensi pengambilan hukum merujuk pada empat mazhab. Nah, keempat mazhab itu terutama Imam Syafi'i yang melalui Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang kedua, benteng utama pendukung tradisional Islam adalah kelompok kiai yang mendirikan pesantren sebagai basis penyebaran paham-paham keagamaan yang dianutnya. Jadi, kalau Islam tradisionalis itu mengambil empat mazhab yang utama itu adalah mazhab Imam Syafi'i. Nah, terus juga ciri lainnya itu Islam tradisional itu pendukungnya adalah kelompok kiai dan para ulama. Dan yang ketiga, mayoritas mereka tinggal di daerah pedesaan dan pada mulanya mereka kelompok eksklusif dalam mengabaikan persoalan-persoalan duniawi.
Masya Allah. Yang keempat, ketertarikan mereka pada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipahami secara khusus. Yang kelima, kalangan tradisionalis menyadarkan pandangan keagamaannya pada tiga tradisi. Tiga tradisi paham keagamaan, yaitu yang pertama dalam bidang hukum Islam menganut ajaran salah satu mazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Yang kedua, dalam bidang tauhid menganut ajaran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Yang ketiga, dalam bidang tasawuf menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qasim al-Junaid al-Baghdadi. Yang keenam, dalam bidang syariah mereka menjabarkan rukun Islam sebagai keharusan. Yang ketujuh, dalam kehidupan ritual Islam kalangan tradisional amalan-amalan tambahan nilai baik. Jadi Islam tradisional itu utamanya mazhab Syafi'i yang mengambil kelompok dari para kiai dan para ulama. Yang kedelapan, lebih mementingkan kehidupan akhirat yang direfleksikan dalam kehidupan subjektif dan tarakat. Yang kesembilan, tradisi keilmuan yang dibawakan dalam kitab kuning yang berperan sebagai penyambung tradisi keilmuan lama yang berusia ratusan tahun yang mengandung ajaran tauhid, fikih, dan akhlak. Nah, seringkali kalau di Indonesia itu diwakili oleh Nahdlatul Ulama yang memiliki basis kuat di daerah pedesaan. Jadi Nahdlatul Ulama ini kan yang kita ketahui mengambil mazhab Imam Syafi'i, terus lebih mementingkan kehidupan akhirat. Semuanya juga mementingkan kehidupan akhirat lah ya pasti ya. Terus belajar tentang kitab kuning dan lain-lainnya. Pendekatan ini menekankan pentingnya tradisi dan adat istiadat lokal dalam praktik keagamaan. Terima kasih. The next, Samsul. Okay, thank you pada Sulis for materi. The next second materi of definition and talk partners of modernist Islam group. Ya kan dibawakan oleh by Amel. Pada Amel dipersilahkan. Okay, thank you for moderator. I will plan about definition and talk better of modernist Islamic group. Just a traditionalist emergence as a movement to respond to change due to modernity. The modernist movement also emerges from the same cause. However, if traditionalist Islam before the formation of the post-traditionalist movement tends to reject ideas of change due to modernity by referring to the Salaf al-Saleh period about doing critical reading. Then modernists take the opposite attitude. They are more open to expanding Western experience and of renewal as a sort of modernity. And initially, the renewal movement carried out by modernist group in Indonesia rose due to the influence of the purification movement of of Muhammad bin Abdullah. Sorry, Muhammad bin Abdul Wahab in the Arabian Peninsula, Jamaluddin al-Afghani and Muhammad Abdul in Egypt. The emergence of Persian Islamic modernist groups such as Al-Irshad, Jamiat al-Khair, Muhammadiyah, and the Islamic Turn Unions, and various other modern educational
institution show how strong the influence of renewal or modernization of Islamic thought fueled by reformers. Jadi, pemikiran jadi kelompok Islam modernis itu sama halnya seperti tradisional yang muncul sebagai gerakan untuk merespon perubahan akibat modernitas. Nah, gerakan modernis ini juga muncul dari sebab-sebab yang sama. Hanya saja, jika kalangan Islam tradisional sebelum terbentuknya gerakan tradisionalis cenderung menolak ide-ide perubahan akibat modernitas dengan berkiblat pada masa-masa salaf al-saleh tanpa melakukan pembacaan kritis. Maka kalangan modernis mengambil sikap sebaliknya. Jadi kalangan modernis ini tuh lebih kritis dan dia tuh menerima saran dari barat gitu. Nah, jadi pada mulanya, gerakan pembaruan yang dilakukan oleh kelompok modernitas di Indonesia timbul akibat pengaruh gerakan pemurnian Muhammad bin Abdul Wahab di Jazirah Arab, Jamaluddin Al-Afghani, dan Muhammad Abduh di Mesir. Munculnya berbagai kelompok modernis Islam seperti Al-Irsyad, Jamiatul Khair, Muhammadiyah, dan Serikat Dagang Islam, dan berbagai lembaga pendidikan modern lainnya yang menunjukkan betapa kuatnya pengaruh pembaruan atau modernisasi pemikiran Islam yang dipelopori oleh para pembaru. Jadi bisa disimpulkan kalau dalam Islam modernis ini tuh ada beberapa aliran apa ya? Jadi di sini tuh kalau di tradisional tuh lebih dimunculkan Nahdlatul Ulama, sedangkan jika di Islami modernis ini lebih dimunculkan yaitu Muhammadiyah. Oke, lanjut. The modernist group has strong characteristics that distinguish it from the traditionalist group include, first, the belief and stance that the door to ijtihad is never closed. Second, in line with the spirit of returning to the Quran and Sunnah. And three, crying out revolving around educational, educational, social, and political aspects. And four, the thought of renewal were mostly aimed at increasing part, reducing tarekat, commending the uncovering of a woman's hair in the midst of non-muhrim. Eradication, bid'ah, and khurafat. And five, Quran and Sunnah alone as the source of their thought. And six, they socialize their ideas not only orally but also through the media, something that required less attention among traditionalists. And seven, using a traditional approach in fighting the practice bid'ah and khurafat. And moonlighted to embrace Qadariyah and last, willing to emulate the organization ori- organizational method of Western education and thought system, including those of Christian missionaries, as long as these do not concern the current teaching of Islam. Nah, jadi di sini tuh ada ciri yang kuat yang membedakan kelompok tradisional dengan kelompok modern. Yang pertama, adanya kepercayaan dan pendirian bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Nah, jadi maksudnya itu
taklid harus dihilangkan. Ajaran-ajaran Islam harus diterjemahkan secara rasional sehingga mampu membangun dan bersaing dengan peradaban modern. Dan berbagai organisasi dan institusi hendaknya dikelola secara modern sehingga dapat memenuhi kebutuhan pada zamannya. Dan yang kedua, sejalan dengan semangat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalangan modern ini pun melakukan upaya purifikasi keagamaan Islam dari elemen tradisi paganisme yang dapat menimbulkan bid'ah dan khurafat. Yang ketiga, mengadakan pembaharuan berkisar pada aspek pendidikan, sosial, dan politik. Nah, dari hal ini dapat kita pahami bahwa lembaga pendidikan dan sosial yang ada ketika itu masih bersifat tradisional dan terpusatkan di daerah pedesaan. Karenanya sulit untuk dapat bersaing dengan lembaga pendidikan yang ada di perkotaan. Sementara itu, adanya institusi kepartaian politik dianggap semakin perlu dalam meraih cita-cita Islam untuk mengusir pemerintah kolonial. Namun yang menjadi pusat perhatian tetap pada pemikiran keagamaan. Dan yang keempat, pikiran-pikiran pembaharuan lebih banyak ditunjukkan kepada peningkatan iman, pengelolaan terhadap tarekat, mengancam terbukanya rambut seorang perempuan di tengah-tengah bukan muhrimnya, dan pemberantasan bid'ah dan khurafat. Nah, hal ini juga dapat dilihat dari gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh para ulama Sumatera Barat seperti Muhammad Jamil Jambek, Haji Rasul, dan Abdullah Ahmad. Yang selanjutnya, Al-Quran dan Sunnah saja menjadi sumber dari pemikiran mereka. Jadi mereka tuh hanya menjadikan Al-Quran dan Sunnah yang menjadi sebagai sumber dari pemikiran mereka. Selanjutnya, mereka mensosialisasikan gagasannya tidak hanya secara lisan, tapi juga melalui media cetak. Sesuatu yang kurang mendapat perhatian kalangan pendukung tradisionalisme. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Syekh Tahar melalui majalah bulanan Al-Iman dan Al-Munir. Kedua majalah tersebut disebarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Yang ketujuh, menggunakan pendekatan rasionalistik dalam melawan praktek bid'ah dan khurafat. Misalnya seperti perkawinan, kematian, dan masalah keagamaan lainnya. Dan khutbah Jumat tidak lagi disampaikan dalam bahasa Arab, tetapi dengan bahasa yang dimengerti oleh umat, sehingga pesan yang hendak disampaikan dapat ditangkap oleh masyarakat. Selanjutnya, lebih cenderung menganut pada paham Qadariyah. Nah, jadi kecenderungan kaum modernis ini kepada Qadariyah mengharuskan mereka bersikap rasional dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Misalnya, kesadaran akan perlunya lembaga pendidikan modern serta sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya, bersedia mencontoh cara berorganisasi dan dari sistem pendidikan serta pemikiran barat termasuk yang berasal dari misionaris Kristen selama hal ini tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam. Adanya pendidikan sosial dan politik, gerakan kepanduan, dan gerakan misi Islam, serta sistem pendidikan modern memperlihatkan pengakuan mereka terhadap manfaat, cara, dan teknik barat. Thank you, back to moderator. Thank you, Prof. Amel, untuk materinya. Oke, next. Materi the relationship between traditional and modernist Islam in Indonesia akan dibawakan oleh saya sendiri. The relationship between traditional and modernist Islamic group in Indonesia has experienced complex dynamic. These two groups have different
approaches to Islamic teaching and religious practice. Number one, traditionalist Islamic group, such as Nahdlatul Ulama, tend to maintain long-standing religious traditions and practice. They emphasize the importance of following established schools of fiqh and often incorporate the element of local culture in their religion practice. Modernist Islamic groups, such as Muhammadiyah, seek to modernize and rationalize Islamic teaching by returning to the Quran and Hadith. They tend to reject products that are considered bid'ah, innovation in religion, and focus more of freeing Islamic teaching from the influence of local culture that is contradicted in compatible with pure Islamic teaching. Despite their significant differences, these two groups also have a history of cooperation, especially in political and social context. For example, in the early days of Indonesian independence, the two groups were united. Example, in the early days of Indonesia independence, the two groups were united in the Masyumi political party before parting was due to differences in political views. Overall, the relationship between traditionalists and modernists in Indonesia reflects the diversity of thought with Islam and how these differences can be both a source of strength and challenge in the pursuit of Muslimity. Jadi, Jadi, hubungan antara kelompok Islam tradisional dan Islam modernis di Indonesia uh, telah mengalami dinamika yang cukup kompleks. Kedua kelompok ini memiliki perbedaan dalam pendekatan terhadap ajaran Islam dan praktik keagamaan. Kelompok Islam tradisional seperti Nahdlatul Ulama cenderung mempertahankan tradisi dan praktik keagamaan yang telah berlangsung lama. Mereka mengedepankan pentingnya mengikuti madhab-madhab fikih yang sudah mapan dan seringkali menggabungkan unsur-unsur budaya lokal dan praktik keagamaan mereka. Kelompok Islam modern seperti Muhammadiyah berusaha untuk memodernisasi dan merasionalisasikan ajaran Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Mereka cenderung menolak praktik-praktik yang dianggap bid'ah atau inovasi dalam agama, dan lebih fokus pada pemurnian ajaran Islam dari pengaruh budaya lokal yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Meskipun terdapat perbedaan yang signifikan, kedua kelompok ini juga memiliki sejarah kerjasama, terutama dalam konteks politik dan sosial. Misalnya, pada masa awal kemerdekaan Indonesia, kedua kelompok ini pernah bersatu dalam partai politik Masyumi
sebelum akhirnya berpisah karena perbedaan pandangan politik. Secara keseluruhan, hubungan antara kelompok tradisional dan modern di Indonesia mencerminkan keragaman pemikiran dalam Islam dan bagaimana perbedaan tersebut dapat menjadi sumber kekuatan maupun tantangan dalam upaya mencapai persatuan umat Islam. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada kelompok 4 untuk pertanyaan. Silakan yang mau bertanya untuk materi kelompok 4. Boleh acungkan tangannya. Yang mau bertanya untuk kelompok 4 boleh diketik sok Diana. Pertanyaannya ditulis. Udah ya, udah diketik. Izin menjawab pertanyaan dari Diana untuk kelompok 4. Ya. Pertanyaannya, what about the other numbers like the number 1 to 9, where they discovered first and by whom? So, the digits 1 to 9, as we know them today, are part of the Arabic numeral system. This system originated in India earlier and was later transmitted to the Islamic world, where it was adapted and spread to Europe. The numerals were developed
by Indian mathematicians, and the concept of zero was also a significant innovation of Indian mathematics. The system was introduced to Europe through translations of Arabic texts in the 10th century. The numerals were popularized in Europe by the work of mathematicians such as Fibonacci in the 13th century. While there isn't a single inventor of the digit 1 to 9, they were developed collectively by Indian mathematicians and later transmitted through Arabic scholars to the Western world. Nabila mau bertanya ke kelompok berapa? And as for group 5. Okay. Itu. Okay, the question for group 5. Every traditional or modern Islam definitely has more or less goals and sides for its adherents. The question is, in your opinion, which one is better for Muslims themselves? Thank you. Okay, thank you for the question, Nabila. I want to answer. Jadi Islam tradisional sama Islam modern itu kan punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Yang dimana pendekatan tradisional itu lebih mengutamakan pemahaman agama melalui teks-teks klasik dan warisan keilmuan Islam pada abad lalu. Nah, kalau pendekatan modern itu lebih ke metode ilmiah dan analisis kontemporer yang dimana harus mengikuti zaman. Nah, sebenarnya kedua pendekatan ini itu sama-sama memiliki peran penting. Ya karena kan mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing, karena dua ini dipadukan jadi sama-sama memiliki peran penting yang dimana bisa membentuk pemahaman Islam yang lebih komprehensif dan relevan dengan realitas sosial budaya dan ekonomi di Indonesia. Jadi yang tadi mungkin dijelasin bahwa kalau Islam tradisional itu yang terlalu akhirat gitu misalnya. Kalau yang modern itu misalnya terlalu mengikuti barat gitu. Nah, kalau untuk saat ini pemikiran-pemikiran itu udah lebih ke mengikuti zaman gitu. Walaupun yang kata NU lebih ke pedesaan gitu kan, Muhammadiyah lebih ke perkotaan. Nah, untuk saat ini itu dua-duanya ini sama-sama memiliki peran penting. Ya. NU juga sekarang udah ada di perkotaan, dan Muhammadiyah juga udah ada di pedesaan gitu. Jadi karena
Kejawab nggak Bil? Mana yang lebih baik? Ya sama-sama dua-duanya. Sekarang kan udah dua-duanya udah lebih baik gitu. Sekarang NU udah ngikutin zaman, Muhammadiyah juga udah ngikutin zaman. Nggak bisa, nggak bisa pilih salah satu karena mereka dua-duanya juga. Gak bisa tuh dua-duanya kan sama-sama baik. Iya, kan emang seseorang kan harus pilih satu. Terus sok jawab. Samsul nih. Enggak. Lebih ke MU. Modern dia. Nabila Muhammadiyah Pak NU. Kan nanya kieu. Jadi dia maksud si Bila teh kieu. Nah, bisa kayak gitu. Kalau nggak kelihatannya. Kan sekarang tuh kayak udah dua-duanya udah ngikutin zaman. Dulu kan kayak apa ya? Biasa banget gitu kalau NU. Dulu itu lebih ngikutin salaf-salaf. Jadi kalau kan yang lebih banyak mungkin sebenarnya setiap kubu juga ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan. Kan kalau kubu Islamic modern itu kan ngambilnya emang sejarah dari asal muasal kan, asal hukumnya wajib gimana, asal hukumnya haram gimana kan. Nah, terus sedangkan kalau yang kubu modern mungkin itu langsung dari Al-Quran dan hadis. Nah, jadi berpatok pada dua itu. Sedangkan kan kalau dari tradisional itu kan banyak ya, selain dari Quran hadis ada juga ijma ulama. Jadi ya ijma ulama, kias dan lain-lain lah, masih banyak. Nah, terus untuk lebih baik ya wallahu alam itu, Mak. Jadi hanya Allah yang tahu. Udah? Enggak, Bil. Sok. Tapi kita juga harus memiliki pendirian. Jadi agar kita tidak pelin memilih suatu hal yang harus kita ikuti. Jadi kita juga harus memiliki keteguhan dan kepercayaan yang kuat lah untuk memegang suatu tanggungan terhadap dapat Islam modern. Untuk kesimpulan dari kelompok 4, yaitu the conclusion of the paper on Islamic civilization emphasize the significant contribution that Islamic culture has made to various aspects of human life, including science, art, and social values. It highlights the historical importance of Islamic civilization in saving global knowledge
and cultural heritage. Golden age when scholars and artists thrived. The paper also reflect on the challenge faced by Islamic civilization in modern times, such as radicalism and discrimination, while underscoring the enduring relevance of Islamic teaching and values in promoting peace, security, and intellectual growth. Overall, it calls for a deeper understanding and appreciation of Islamic civilization's role in the broader context of world history and culture. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Okay, the conclusion from 5 of the conclusion, the relationship between traditionalist and modernist Islamic groups in Indonesia has experienced its complex dynamics. Traditional Islam, such as Nahdlatul Ulama, modernist Islamic group, such as Muhammadiyah, Sektu modernist, and rationalist Islamic teaching by returning to the Quran and Hadith. Despite significant difference, these two groups also have a history of cooperation, especially in political and social contexts. For example, in the early days of Indonesian independence, the two groups were written in the Masyumi political party before party was due to difference in political views. Okay, maybe enough from us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. You're welcome. Betul.